Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali pada hari ini Senin 22 November 2021 di dalam ibadah pagi kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 123 ayat yang keempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 9a. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 9a. Demikian dikatakan di sana. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sekali lagi saya ulangi, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kata berbagai-bagai di dalam nas ini berangkat dari bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, poikilais, menunjukkan keragaman dan banyak doktrin atau pengajaran lain, dan mengacu pada berbagai ritus dan upacara hukum, atau pada tradisi para tua-tua, atau pada beberapa doktrin manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Sedangkan doktrin atau pengajaran kitab suci tentang Kristus dan para rasulnya hanyalah satu, dan itu semua seragam dan semuanya utuh. Dan ini menunjukkan adanya pertentangan dengan kesempurnaan Allah, pribadi dan kedudukan Kristus, kitab suci kebenaran, analogi iman, dan bahkan dengan diri mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, doktrin atau pengajaran asing ini mungkin dirancang seperti yang tidak pernah diajarkan oleh Allah, juga yang tidak sesuai dengan suara Kristus atau tidak ditemukan di dalam firman Allah, dan yang baru dan belum pernah terdengar sebelumnya oleh para rasul dan gereja-gereja Kristus, dan tampil dalam pakaian dan kebiasaan asing. Oleh karena itulah penulis melalui surat ini menasehati orang-orang Ibrani yang percaya agar doktrin atau pengajaran ini tidak dibawa-bawa bersama mereka, karena dapat membawa kepada ketidaktahuan, kesembronoan, ketidakkekalan, ketidakpastian, fluktuasi, dan ketidakkonsistenan yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, itulah sebabnya dalam ayat 9 ini terdiri dari dua kalimat
di mana kalimat yang kedua menjelaskan alasan untuk kalimat yang pertama. Namun yang pertama dengan sendirinya adalah peringatan yang baik dalam situasi apapun, agar tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang lain itu. Sayangnya kebanyakan orang-orang mengarang segala macam hal gila yang mengajarkannya seolah-olah itu benar secara alkitabiah. Tetapi karena rata-rata orang Kristen menghabiskan hanya sedikit waktu untuk membaca Alkitab, hingga membuat tidak ada cara bagi orang itu untuk membedakan mana yang sehat dan mana yang tidak. Oleh karena itulah di seluruh dunia Kristen berbagai pengajaran asing berlimpah. Dan banyak dari pengajaran-pengajaran asing itu bahkan tidak ada hubungannya dengan teologi Alkitabiah. Masalahnya dalam hal ini adalah tanpa mereka mengetahui Alkitab, tidak ada cara untuk menunjukkan kepada orang itu bahwa dia pada kenyataannya sepenuhnya adalah salah. Saudara-saudariku, hal ini sama seperti seruan di dalam Efesus 4 ayat 14 yang memohon pembacanya untuk tidak terjebak di dalam apa yang bertentangan dengan ajaran yang sehat dan yang datang oleh tipu daya manusia dalam rencana licik. Orang-orang beriman harus berpegang pada apa yang masuk akal, tidak sesat dan konyol. Artinya mereka seharusnya memiliki titik-titik kepercayaan yang tetap dan tidak menyerah pada setiap pendapat baru yang dimulai. Rasul Paulus memperingatkan mereka terhadap semangat yang bimbang itu dan sifat mudah percaya yang membuat mereka menyerah pada hal-hal baru apapun dan menerima pendapat itu karena itu baru dan berbeda. Padahal doktrin atau pengajaran agama hanya memeluk pada apa yang dianggap sebagai bukti yang baik atau di mana kita telah dilatih, dan itu semua tidak boleh ditinggalkan karena alasan yang kecil. Saudara-saudariku, hati harus ditegakkan dengan cinta kepada Tuhan, dengan agama yang murni. Dan kemudian kita akan mencintai kebenaran dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah dan sesat. Melalui keyakinan akan kasih karunia atau anugerah yang merupakan makanan bagi iman, akan meneguhkan hati sehubungan dengan kasih dan kemurahan yang daripada Allah, dan membangun jiwa di atas dasar Kristus, agar kita tidak salah dan sesat dalam memahami tentang penebusan akan dosa, pembenaran, dan keselamatan. Tetapi dengan teguh mencari dan mengharapkan kebahagiaan kekal oleh Kristus dan bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 75 ayat yang ketiga. Mana
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang memelihara kami. Kami memuji Engkau Tuhan atas kebesaran-Mu yang selalu melingkupi kami dengan kemuliaan-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat melakukan segala apapun di dalam hidup kami yang tidak bertentangan dengan segala rencana-Mu Tuhan. Dan melalui semuanya itu, mendatangkan berkat-berkat baru dan sukacita baru setiap hari bagi kami, dalam setiap langkah hidup kami. Seperti firman-Mu yang telah berkumandang bagi kami pada hari ini, mengajarkan dan meneguhkan kami akan kebenaran dan kepastian daripada firman-Mu, yang menjadikan kami mengenal Engkau Tuhan, dan menjadikan kami anak-anak yang setia kepada-Mu. Biarlah Bapa, firman-Mu itu yang selalu menjadi pegangan dan dasar hidup kami, agar kami tidak sesat oleh ajaran-ajaran dunia ini, namun mata kami terus memandang dan terus tertuju akan segala tuntunan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, di mana segala aktivitas kami pada hari ini, waktu yang kami harus lewati, kami serahkan ke dalam bimbingan dan tuntunan tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.